ini awalnya kita gini, mencoba sebuah bahan apa ya, obat-obatan tapi sejenis sabu. Sabu. Iya. Iya, banyak macamnya ya. Iya, sabu. Ini kan yang mahal ini. Iya. Itu kan karena kan sebenarnya sabu itu sebenarnya multivitamin juga. Tuh. Apa reaksi yang parah gitu yang kamu alami setelah mencoba berbagai macam obat-obatan waktu itu? Oh, saya pernah sempat sampai kejang. Hah? Kejang? Iya. Kejang itu stip, kayak stip lah. Kayak penyakit anak kecil stip kan, kejang. Kejang itu overdosis sampai berbusa. Itu sampai 3 kali saya. Ini loh, yang sampai kita jangan sampai kita itu mencoba-coba, karena awal dari mencoba itu semua bisa merusak diri kita gitu loh. Oke, di studio saya sudah kedatangan tamu lagi, Wahyu, yang beberapa kali udah hadir di sini dan dia ada experience ya, pernah menjadi pecandu obat-obatan, ya, dan dia juga pernah ya jadi experience ya, jadi mantan bandar ya, yang jualan-jualan juga waktu itu ya. Cuman sekarang sudah taubat dan mau memberikan cerita lah. Iya. Jangan sampai ya kamu jadi pecandu atau jadi bandar, karena ini barang nggak bisa dipelihara ya. Oke. Kita ke pecandu dulu ya. Iya. Jadi apa yang menyebabkan dirimu itu waktu itu jadi pecandu, makan mau nyobain? Apakah karena ada yang nawarin? Apakah karena kamu habis putus cinta? Atau apa yang men-trigger dirimu untuk menyobain obat itu? Jadi gini loh. Awalnya kan saya kan itu pas waktu mulai nyobain konsumsi obat-obatan itu dari mulai SD kelas 5 ya. Yeah. Kelas 5 akhirnya ada saudara lah kena, musuhnya saudara. Saudara itu ternyata dia pengguna obat-obatan juga. Nah, akhirnya saudara itulah ngasih saya nyoba awal satu. Enak nih, dia bilang buat tenangin diri biar nggak terlalu badan sakit apa gitu lah. Akhirnya di situlah kita mencoba. Pertama dikasih, akhirnya lama-kelamaan ya saya merasa enak di badan. Ya saya mencoba beli. Nah, tanya sama saudara beli di mana. Dikasih tahu tempatnya di sini, yang apotik, tempat kosmetik lah, dibilang gitu kan. Tuh, awalnya sih seperti itu. Jadi apa yang dirasakan waktu itu pertama kali makan? Apa reaksinya? Untuk reaksi sih menurut saya ya badan tuh enteng, terus pikiran juga nggak terlalu pusing maupun kita banyak masalah gitu. Relaksasi kita terbawa suasana dengan obat itu. Oh, efeknya begitu. Iya, untuk merelaksasikan badan aja. Tapi untuk kamu mencoba obat itu, apakah cuma coba-coba dikasih sama apa tadi saudara ya? Iya. Atau memang ada faktor lain, misalnya lagi suntuk ini, lagi pusing, lagi apa gitu? Iya, memang posisi juga lagi suntuk, terus juga memang apa ya, kayak kenakalan remaja aja sih, kenakalan gitu dari pergaulan apa. Terus sehingga mencoba dikasih obat-obatan gitu. Dan kamu coba? Saya coba. Obat apa namanya itu? Kalau saya pertama coba itu awalnya kayak semacam tramadol. Tramadol? Iya. Dia warna putih yang bungkusnya silver kan. Ya itu. Jadi yang dirasakan enak, badan enteng apa gitu loh. Nah, setelah itu berapa lama durasinya rasanya itu, reaksi dari obat itu? Itu tergantung dari suasana badan kita sih. Kalau saya sih awal satu itu bisa setengah hari, akhirnya lama-kelamaan nambah lagi satu jadi sehari, lama-lama naik dosis kan lama-lama tambah naik. Akhirnya saya mencoba kecanduan, akhirnya besoknya saya mencoba lagi. Nas pernah tuh saya nggak make, yang badan merasa apa ya, kurang enak, kurang enteng gitu, berat kayak gimana gitu, karena terbiasa menggunakan konsumsi obat itu. Jadi badan itu kalau nggak dikasih tuh bereaksi juga. Reaksi, karena kan nggak ada bahan kimia yang masuk di badan kita gitu loh. Biasa kita mengonsumsi, akhirnya kita nggak mengonsumsi kan beda reaksi badan juga. Oh, sama kayak orang nggak makan sehari langsung bereaksi ya, lapar gitu. Sama kayak contohnya kita minum obat di warung lah. Ya, gitu. Nah, setelah itu perjalanannya bagaimana itu setelah kamu coba? Pasti pengen lagi kan? Iya, emang nagih lagi. Nah, dari mulai tramadol lah, akhirnya teman ngasih lagi nih, coba satu lagi jenis obat. Ya kan, jenis obat-obatan juga, tapi dia bilang buat efek tenang, biar nggak terlalu, lebih enak lah di bawah badan. Akhirnya saya coba obat itu. Malah menurut saya sih bukannya enak, malah kayak membawa hawa malas gitu loh. Malas ngapa-ngapain, maunya udah diem aja di dalam rumah apa gitu. Obat yang kedua ini? Iya. Apa namanya? Eximer kalau kayak gitu. Eximer, ini kan terkenal ya, banyak
Iya. Yang kemarin duduk di sini juga sama eksimer juga. Itu bukan ini, jadi efeknya apa namanya tuh? Jadi segar, jadi ini. Malah sebaliknya. Sebenarnya kalau untuk menurut saya pribadi eczema itu kalau cuman eczema doang ya tergantung bawaan badan sih. Kalau bawaan badan saya itu hawanya malas ngapa-ngapain karena dia emang kulit kita juga kulit kuning pucat gitu loh. Wih. Membawa pengaruh ke kulit juga. Kalau banyak eczema lain sama tramadol. Kalau tramadol enggak. Kalau tramadol kalau kebanyakan bisa overdosis, tapi kalau eczema nggak terlalu overdosis gitu loh. Oke. Berbeda badan. Kalau yang lain reaksinya beda-beda. Beda-beda. Semua tergantung beda-beda jenis obat tuh beda-beda reaksinya. Oke. Nah, setelah itu teman ini siapa sebenarnya? Apakah dia kok mau ngasih cuma-cuma? Saudara juga sih sebenarnya. Saudara? Ya, saudara nih, dan saudara dia punya teman kan. Akhirnya temannya kenalin sama saya ngumpul bareng gitu. Akhirnya dicoba kasih namanya kita nongkrong kadang dia punya dikasih nyoba gitu. Apa sih? Kayak makanan ya, tester gitu. Iya, karena kan kita kan dalam arti kan keluarga juga orang tua, saudara juga kan banyak pergaulan seperti itu. Akhirnya gitu. kita ngumpul. Jadi saya juga kurang awasan dari orang tua juga, pengawasan dari orang tua. Akhirnya saya timbul salah gaul lah, pergaulan. Mereka cuma ngasih cuma-cuma atau mereka ada bisnis? Nggak ada. Awal itu nggak ada. Memang mau nyobain aja. Emang gitu. nyoba, mereka itu istilahnya cuma pemakai doang lah, peminat doang, pecandu aja lah. Ya. Nah, dari situ eksimer. Apalagi nih? Eczema Perjalanannya kemana nih? kayak double H hampir sama kayak tramadol. Wih. Double H, double Y. Nah, sempet tuh nyoba double H, double Y kan. Nah, nyoba sama hampir kayak tramadol. Sempet booming juga kan, tramadol itu susah kan. Banyak obat-obatan kayak semacam PCC dan yang lain. Akhirnya saya belum pernah nyoba PCC sih. Obat itu yang dari Afrika itu kan, yang kayak Yombi apa, saya belum pernah. Cuman saya pernah nyobain obat yang zamannya dulu tramadol itu yang lebih yang lagi mahal itu. Zamannya itu tahun 2000 berapa ya? 2012 apa 2015 ya? Saya lupa pokoknya tahunnya. Nah, itu pernah itu saya nyoba, selembarnya itu harganya 75.000. Dia bilang mahal. Kata penjualnya itu dia bilang gini, ini sama rasanya ke tramadol. Setelah saya coba, ternyata itu lebih parah. Parahnya? Mata kita merah, badan kita panas, jadi males ngapa-ngapain, nggak bisa gerak sama sekali. Oh, terus kalau kayak begitu kenapa orang beli ya? Ya karena menurut dia kan karena kan ini loh bahan kimia kita, ini tubuh kita biasa kena kimia, terus nggak kena kimia, perasaan badan kita kayak berbeda gitu loh sama orang-orang normal pada lainnya. Kalau yang pertama tadi kan badan terasa enteng, terus bagus lah kayak gitu-gitu. Beda lah obatnya, jenis obatnya beda. Oke, kalau misalnya badan jadi mata merah, badan jadi menggigil apa segala macam, kok orang beli? Itu karena kan dia nggak tahu, karena kan tramadol ini pas waktu sempat mahal. Oh, jadi pihak yang penjualnya ya mempromosikan, iklanin lah sama kok rasanya gitu. Kayak tramadol. Akhirnya kan banyak peminat. Nah kalau saya pas saya beli ternyata nggak enak di badan, akhirnya saya nggak pakai. Oh, berarti kalau orang udah tahu begitu ya nggak mau beli barang yang begitu ya? Iya, pasti cari lagi gitu loh. Banyak sih yang kayak gitu. Dulu zamannya tramadol mahal sampai pas waktu masih ada razia banyak kan. Iya. Ya itu banyak obat-obatan yang terlarang itu campur banyak semua ada. Iya itu. Setelah itu pakai apa lagi? Lari ke ganja. Ini apa lagi nih? Itu kayak ganja itu bukan kayak rokok ya? Daun rokok itu. Iya. Kayak di Aceh kan banyak tuh. Iya, ganja gitu kan buat rokok ya? Iya. Kenapa bisa jadi obat terlarang? Sebenarnya bukannya obat terlarang sih kalau menurut saya. Obat apa namanya? Kalau ganja itu kayak ya buat batang rokok aja, cuman buat teman kayak kitanya sendiri tuh yang salah pergunakan gitu. Terlalu banyak overdosis. Iya. Sebenarnya kalau untuk ganja itu ada dua konsumsi juga sih, untuk kesehatan badan juga bisa. Karena bisa, kan banyak juga kan orang yang pakai ganja, cuman dia tahu batasannya. Kalau kita kan kalau yang pemakai ataupun candu kan itu karena keenakan, jadi lama-lama tambah dosis naik, jadi yang itu membuat diri kita semakin hancur gitu loh. Makanya disebut disalahgunakan. Kayak ganja ini kan jadi rokok ya. Betul. Kalau disalahgunakan bisa jadi kelengar-kelengar ya. Iya, karena kan sebenarnya ganja itu kayak dopamin juga kan. Kayak kayak stamina lah, vitamin gitu kan. Iya. Buat kuatin tubuh apa gitu. Nyobain juga itu. Nyoba sempat saya. Reaksinya apa? Kalau untuk ganja ya saya kayak ngerokok biasa, cuman ya nafsu makan bertambah gitu aja, makan terus. Iya. Oh, jadi kayak vitamin dong? Iya, emang kayak vitamin, cuman kita salah mempergunakan aja gitu. Sebenarnya vitamin gitu loh, ganja itu. Bisa dijadiin buat teh juga.
daun apa batangnya apanya. Iya. Ganja itu bisa buat sayur juga. Oke. Memang doyan ini berarti eksperimen gitu ya misalnya. Iya, saya pas waktu itu masih muda, masih coba-coba lah. Iya, reaksinya gimana gitu. Iya, ini kayak gimana reaksinya, ini kayak gimana reaksinya gitu. Kira ya udahlah, udah semua saya coba gitu. Ganja udah pernah. Barang-barang begitu kan nggak murah. Ya kan? Iya. Lumayan kan harganya kayak gitu-gitu. Kalau untuk ganja sih murah-murah aja. Murah-murah aja. Iya, pas waktu itu masih murah kan, masih 50.000 tuh cuma dapat tiga papi apa ya, 3 linting rokok. Gitu. Jadi kan bisa patungan sama teman apa 25. Oke. Ya, sebenarnya bukannya nggak murah, ya susah nyari barangnya itu. Susah jadi nyari ngobat barang. harga mahal gitu loh. Agak langka. Iya. Nah, itu kan apa ya namanya? Proses penjualannya juga nggak gampang ya. Memang nggak gampang. Nggak ada pengecernya, ada pokoknya yang pegang barang besar itu kan dipecah-pecah. Iya, gitu, kan? ada pengedarnya tertentu kan. Hanya orang-orang yang tahu aja gitu. Nah, oke, coba kita masuk ke cerita yang berbeda. Ini kan kamu udah pakai ganja, mungkin kamu ada obat-obat lain ya nanti ya? Iya. Oh, masih banyak ya? Ada selain ganja sih ada lagi. Ada lagi, oke. Kita random aja ceritanya. Nah, bagaimana kamu bisa proses dari konsumsi menjadi pengedar atau menjadi bandar lah? Awalnya gini. Agen lah mungkin sebutannya. Kamu kan kalau bandar itu bukannya yang Besar lah. produksi ya? Iya. Agen lah ya. Kayak sales lah gitu lah. Sales, Iya, ya. mempromosikan. Jadi awal gini, saya terjun jadi sales itu seperti kayak sales narkotika nih ya. Bukan sales yang lain, produk yang lain, sales narkotika. Ini awalnya kita gini, mencoba sebuah bahan apa ya, obat-obatan tapi sejenis sabu. Sabu. Iya. Iya, banyak macamnya ya. Iya, sabu. Ini kan yang mahal ini. Iya. Itu kan karena kan sebenarnya sabu itu sebenarnya multivitamin juga. Vitamin kita buat menguatkan daya tahan tubuh kita sebenarnya. Bisa begitu? Iya, karena kan kayak misalnya kita kerja lelah apa, kadang kita kurang tidur kan jadi semangat badan kurang kan. Apalagi kalau misalnya kayak kerja berat sering begadang, mata nggak mungkin kuat dong satu satu malam begadang terus. Kalau tanpa ada tanpa vitamin doping lah kasarnya kan gitu. Nah, akhirnya saya mencobalah sabu. Jadi sales. Iya, enggak belum. Mas belum. pembeli nih. Nyoba dulu nih. Iya, nyoba dulu awal pembeli kan. Pembeli lama-kelamaan ada tawaran dari teman juga. Daripada lu suka kayak begitu, ya gimana lu mendingan dagang aja. Lu dapat make juga iya, ya kan? Terus uang untung juga dia katanya gitu. Wah, akhirnya apa reaksimu gimana waktu itu? sempat saya masih berpikir kan karena resikonya kan tinggi ya kalau jadi pengedar gitu kan. Kamu paham resikonya waktu itu? Paham. Oke. Akhirnya gimana caranya saya bilang, nah teman ngasih tahu, udah gini aja, yang lu yang modalin, nah nanti gue jalan gitu, dia bilang gitu. Oke. Dia saya bilang gitu kan. Oke, ya udah, tapi resikonya bagaimana? Udah lu pokoknya nggak tahu, lu pokoknya di belakang layar aja, lu terima modal, ya kan? Untung juga lu terima, lu pakaian juga ada. Apa? Pakaian maksudnya? Pakaian? Iya maksudnya buat sabunnya buat kita sendiri konsumsi ada gitu loh. Oh. Aduh. Akhirnya ya udah, akhirnya saya coba. Tapi saya berpikir dulu dalam satu bulan, ditanya lagi gimana. Lama-lama saya hitung-hitung, kalau saya beli cuman jadi pemakai, saya nggak dapat apa-apa juga kan. Resikonya pun hampir sama. Akhirnya ya udahlah nyoba. Saya belilah sama teman. Saya nyuruh kasih uang, teman yang order baru nanti kirim gitu. Nah, Oke, sebagai sales itu kan kamu akan langsung face to face sama ini ya, customer ya. iya. Gimana caranya kamu memarketingkan itu? Karena kan tahu tuh teman-teman saya memakai. Cuman saya bilang gini, saya nggak tahu kalau teman-teman saya itu nggak tahu kalau saya itu pengedar ataupun apa. Jadi sistemnya begini. Misalkan ada orang nih si A mau beli. Nah, ya udah sini saya beliin. Oh gitu. Saya tunggu. Yo emang lu ada? Dia bilang gitu kan. Jadi emang broker ya berarti. Emang lu ada? Perantara ya. Ada, ntar coba. Saya bilang saya tanya dulu. Saya pura-pura WA. Saya pura-pura WA ke teman saya kan. Padahal itu barang saya juga. Oh ya udah tunggu. Dia udah nanti kasih uang rokok. Saya juga kasih uang rokok, kasih pakai juga kan. Padahal itu barang saya. Ya udah tunggu. Dia nggak tahu kalau saya itu dagang. Nah, akhirnya banyak dari A, dari B, dari C, ada omong-omong ya kan. Akhirnya tersebar lah. Jadi brandingmu adalah sales narkotika waktu itu. Karena dari mulut ke mulut orang tahu kamu tuh punya barang. Iya, cuman sebenarnya kalau dalam narkotika itu kan cuman kayak pengantar itu kayak kuda gitu namanya kan. Kurir. Iya, kuda lah. Iya, kurir itu sebutannya kuda kalau narkotika. Kuda kalau iya. dunia begitu kuda. Iya.
Karena kan barang-barang gitu kalau kita pesan juga di luar, itu pakai kuda, ketemu pakai kudanya di mana gitu loh. Nggak langsung ketemu gitu loh. Ketemu kudanya doang, kurirnya aja gitu loh. Istilahnya begitu ya, kudanya. Terus kalau kudanya. pakai pakaian gitu. Ya pakaian kalau nggak kasarnya ada yang pakai kepak juga. Ini ada tergantung. pakaiannya gitu. Ini pakaiannya nih ada lebihnya kasarnya gitu kan gitu. Tergantung kita bisa ngeraciknya aja. Narik konsumen bagaimana, terus keuntungan kita bagaimana, kelebihan kita bagaimana gitu. Wow. Itu sih. Jadi apa yang belum terjangkit itu kamu kasih tester dulu atau bagaimana tuh sistemnya untuk jadi customer tetap gitu? Awalnya saya punya sendiri. Saya ajak teman-teman saya. Nih coba nih, saya beli tadi si A. Enak nggak rasanya? Itu. Oh jadi kamu ngambil jual orang dong. Si A udah makan, udah juga Bukan. Gimana? Gini maksud saya. Ini kan punya barang saya tetap. Yeah. Saya alasan sama teman-teman. Nih tadi saya beli di si A. Nih coba enak nggak rasanya barengan. Oh Ayo, saya kamu bilang gitu. seolah-olah jadi customer juga gitu. Jadi mereka itu nggak tahu kalau saya itu bandar gitu. Jadi seolah-olah ya saya cuman pengambil doang lah, apa calonnya doang, brokernya doang gitu, nggak ada Iya. yang lain gitu. Akhirnya yang tadinya orang-orang inilah ya, orang-orang yang lugu gitu. Iya. Jadi kamu nyobain gitu, Iya, nyoba. kasih coba gitu. Bukan orang-orang lugu juga, maksudnya sama-sama satu lingkungan yang suka pemakai juga gitu loh. Oh, Kalau saya jujur, saya kalau bagi yang buat bukan para pengguna, saya nggak bakal menawarkan karena membahayakan dirinya dia sendiri. Saya nggak mau bikin Iya. dia rusak gitu loh. oh berarti kamu yang udah rusak aja gitu. Iya. Yang udah rusak, yang udah benar-benar pecandu lah. Nah, Ya udah itu aja orang yang nggak ada yang lain. berarti jadi customer tetap berarti yang orang-orang yang Terus gitu ya. orang-orang baru juga kayak misalkan saya baru kenal sehari 2 hari, walaupun dia minta sama saya nggak bakal beli, nggak bakal saya kasih gitu. Oh ada yang begitu. Ada dari teman nih, misalkan dari A B ketemu lagi si A, terus ketemu lagi oper-operan kan, saya nggak mau kalau nggak dari yang saya kenal. Kalau dari yang kenal baru saya kasih. Kalau yang nggak kenal ataupun di luar saya nggak bakal kasih. Kamu punya hati nurani juga, tidak mau menjerumuskan atau Nggak mau, merusak. nggak mau. Kalau ya saya cukup ya yang bagian pecandu aja. Yang rusak, jangan sampai orang lain yang belum tahu mengenal dunia narkotika sampai rusak juga, karena membahayakan diri kita juga, bahaya gitu loh. Apalagi ya maaf ya, ekonomi keluarganya rendah ataupun apa, Iya. jangan sampai kena narkotika gitu loh, karena kan sangat besar juga resikonya gitu loh. Kalau udah nyandu gitu bukannya ada reaksi-reaksi tertentu kayak menggigil, panas dingin atau apa dan harus dikasih gitu. Sebenarnya pecandu, Oh, iya. untuk pecandu ya, cuman ya kembali lagi ke ilusi Ilusi. kita Iya. kita bagaimana mengatasi atas apa ya, kalau kita nggak pakai bagaimana, itu cuma halusinasi kita doang. Oh ya? Ya menurut saya kayak contoh lah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pakai narkoba. Dari hal segi rokok aja, cuma rokok itu pecandu. Iya benar. Nah, rokok itu pecandu. Ya contoh, kalau kita nggak sehari nggak ngerokok, perasaan mulut itu rasanya pahit lah, Gitu kayak ya. gimana, asem lah. Itu sama aja kayak kita menggunakan narkotika gitu loh. Tapi kalau kita bisa melawannya, ya hilang rasa itu semua. Ini ada true story nih, cerita. Kemarin dia duduk di situ. Hah? Jadi waktu itu dia seminggu nggak makan. Nah temannya ini emang nggak tahu pernah pakai atau iya pernah pakai tapi berhenti. Akhirnya satu kosan. Seminggu apa 2 minggu dia. Menggigil, panas, dibiarin aja, dibiarin lama-lama berhenti dia. Jadi nggak dia papain, berhenti sendiri. Iya, karena dia mau melawan halusinasinya dia gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut saya jangan memaksakan gitu. Kalau kita diemin gitu, badan kita tambah hancur kan. Kita lawan, maksudnya dengan aktivitas yang sehari-hari yang seperti normalnya aja bagaimana gitu. Kita lakukan kerja yang baik, kita lakukan kegiatan yang hal positif, itu bakal hilang semuanya. Misalkan kebiasaan kita nih, kalau habis make kita kerja berat, kan capek tuh, masih kuat kan. Kita coba kerja berat tanpa pakai gitu. Kan istirahat capek tidur. Itu bakal hilang sendirinya gitu loh. Ya dunia artis kan sempat juga kita dengerin ceritanya kan, karena dia syuting dari pagi sampai pagi lagi gitu kan, dia butuh doping gitu kan. Iya, tapi kan kalau mereka itu kan punya aturan, punya batasan gitu loh. Punya batasan. Iya. Kalau kayak kita kan bukannya punya aturan, punya batasan, melebihi batasan gitu loh. Jadi membuat tubuh kita sendiri yang hancur gitu loh sebenarnya. Karena gunakan sabu itu sebenarnya buat dopamin kita gitu loh. Ada zat dopaminnya dia buat stamina tubuh. Ya kita lihat kan experience dari vokalis siapa namanya itu? Jivilia kan? Kangen Band ya? Iya, kangen men juga iya, Iya, Jivilia. Slang juga, ya. Iya. Itu karena apa? Buat dopingnya dia aja gitu loh. Karena Karena awalnya kan badannya habis itu. betul. Yang Kangen Band itu sekarang badannya gemuk ya. Betul. Ngaruh ke ini fisik juga.
Itu tergantung semua sih daya tahan tubuh kitanya bagaimana. gitu. Ada yang gemuk juga. ada yang menggunakan sabu tetap badannya gitu-gitu aja gitu loh. Cuman gini, tergantung dia bisa melawan nggak dengan zat-zat yang dimasuk di badan kita gitu loh. Saya punya teman satu, dia pecandu berat, dia pengguna sabu tapi dia nggak ngerokok. Abis menggunakan sabu dia tetap makan biasa, dipaksakan. Oh ya. Itu intinya dia mau melawan apa enggak gitu loh. Yang bikin badan kita hancur, badan kita rusak, yang badan kita bikin kurus, itu dia nggak mau melawan. Kita kalah dengan zat yang ada di badan kita yang telah masuk gitu loh. Efeknya itu ada yang bikin kita jadi nggak mau makan, atau ada yang bikin jadi tambah makan, atau bagaimana? Kalau untuk apa? Untuk obat-obatan gitu kayak sabu, ganja, apalah sebutannya. Beda-beda gini loh. Kalau untuk ganja padahal itu buat nafsu makan sih, kalau buat pribadi saya sendiri. Iya. Tapi kalau kayak sabu dan kayak obat-obatan itu jarang buat nafsu makan. Karena apa? Tenggorokan kita aja cuma butuh air doang sama rokok. Karena mulut kita kering dan tenggorokan mulut kita kering, tenggorokan juga kering. Jadi cuma hanya butuh rokok dan minum aja. Buat ngilangin rasa-rasa asapnya yang bekas asap-asap rasa sepa obat-obat lah. Iya. Jadi buat nggak terlalu asem apa mulut gitu. Sebenarnya kalau untuk nelen kayak obat-obatan buat makan tuh nggak bakal bisa. Karena apa ya, dosisnya udah terlalu tinggi di sini pun. Jangankan untuk makan ya, maaf ya, untuk ngeludahin buat buang ludah aja nggak bisa gitu loh. Oh, Kering gitu loh. kering gitu. Iya. Susah gitu loh. Wah, Kalau di saat make gitu, rusak di badan kita sebenarnya. rusak. Rusak. Tuh. Tapi walaupun ada seperti itu ya, orang-orang kenapa pengen pakai? Kayak rokok misalnya gambarnya sampai bolong, terus tadi kamu bilang pemakai itu ya rusak lah, tenggorokannya kering. Kenapa Itu orang mau pakai? dari awalnya dari coba-coba, jadi membuat kita ketagihan gitu loh. Iya. Jadi semuanya jangan pernah lah hal segala sesuatu itu segera coba-coba. Jadi membuat kita pengen nagih lagi. Nah, kamu kan coba-coba tuh. Apa reaksi yang parah gitu yang kamu alami setelah mencoba berbagai macam obat-obatan waktu itu? Oh, saya pernah sempat sampai kejang. Hah? Kejang? Iya. Kejang itu kayak stip lah. Kayak penyakit anak aja stip kan, kejang. Kejang itu overdosis. Overdosis? Sampai berbusa. Itu sampai 3 kali saya. Sampai berbusa? Dibawa ke rumah sakit. Apa bilangnya? Epilepsi. Nah, saya bilang saya nggak punya riwayat epilepsi. Karena orang kejang kalau kita nih overdosis, kita bawa ke rumah sakit kalau kita penelusuran dari analisis dokter, pasti dicapnya epilepsi. Kalau sama dokter ya, lain sama orang dokter psikolog itu berbeda. Gitu. Tapi kalau orang yang dokter biasa, dokter umum, pasti menyangkanya penyakit epilepsi gitu loh. Kejang. Padahal kita bukannya karena kejang itu, karena kebanyakan dosis kita yang nggak kuat badan tubuh kita menggunakan konsumsi obat itu. Dosis berarti. Iya. Jadi dosis kita nih misalkan 50 gram, tapi kita nambahin 100 gram, kan lama-lama kan naik dosis kita. Nah, itulah kejang. Akhirnya pas kita kejang, badan kita kembali lagi normal enteng. Nah, tapi setelah kita make yang biasanya kita 50 gram naik lagi jadi 10 gram. Artinya Bertingkat. berlebihan ya. Iya, menggunakan berlebihan. Kemarin juga saya makan durian. Banyak banget. Ih, sakit di sini. Intinya kan segala sesuatu kalau Iya. makan berlebihan itu nggak bakal Padahal durian bagus. kan nggak haram ya. Maksudnya bagus kan? Bagus dari panas perut bisa mabuk durian loh. Ya, apa iya saya mabuk sakit loh ini. Iya, kadang panas loh perut sini. Kalau panas sih enggak, cuman agak nyilu-nyilu aja gitu. Iya, emang nggak bagus juga kan segala sesuatu kalau kebanyakan makan tuh nggak bagus juga sih. Iya ngaruh sih, apalagi obat-obatan. Gitu. Oke. Nah, apa waktu itu tahu nggak orang tuamu saat kejang-kejang berbusa keluar itu? Tahu, keluarga tahu orang pas Panik nggak waktu itu? pernah saya nih pertama awal kejang saya pas Sabtu mau malam takbiran. Wih, Mau bulan takbiran. puasa itu. Saya mandi, ceritanya saya mau keluar. Pas saya lagi sisiran di kaca, saya jatuh, kejang badan saya. Nah, dipanggil ustadz, sangkan keluarga kesurupan. Saya kaget. Itu baru mau pakai atau gimana? Itu udah proses make, cuman kebanyakan dosis. Malamnya pakai aja apa gimana? Paginya saya make. Paginya? Saya make, makan, nggak makan, harusnya makan kan. Saya paksain makan tapi saya nggak makan. Udah kerja capek, terus nggak makan, terus ditambah lagi. Nah, jadi membuat dosis itu naik. Jadi badan kita nggak fit, timbullah kejang. Oh, itu reaksinya ya. Nah, akhirnya orang tua waktu itu apa ini? Nggak tahu. Tanggapannya. Nggak tahu awalnya nggak tahu. Dipanggilin ustadz yang tadi. Ya. Terus datang. Diapain? Ya Ustadz? sangkan ya biasa aja, orang saya nggak ngapa-ngapain kok. Orang cuma datang itu kan berapa menit doang. Ustadznya baca-bacain Iya, cuma bacain padahal maksud saya
Pas saya udah sadar, kenapa rame-rame? Saya bilang cuma, kenapa saya bilang, udah tuh habis sadar saya muntah. Yang keluar apa itu? Ya semua kotoran-kotoran badan kita kan. Oh. Emang kalau setiap saya kejang pasti muntah. Kalau nggak dimuntahin, ini kepala pusing. Pusing. Sakit kepala kan. Emang kalau pecandu itu kan apa ya? Bikin serang kepala otak, bagian otak. Oh ya? Ya, bagian pusat otak. Gitu. Nyerang ke otak juga ya? Iya. Wih. Jadi nggak hanya judol juga yang bisa nyerang otak, tapi kayak gitu juga bisa merusak ya? Iya, obat-obat sebenarnya pecandu itu banyak sih, bukan karena obat-obatan, bukan karena judi, bukan karena minuman, seks pun juga pecandu. Oh ya? Iya. Tapi kalau orang udah suami istri kan nggak apa-apa. Iya, itu beda, itu lain cerita. Itu lain cerita, dalam arti yang berlebihan seks lah. Maksudnya yang sudah punya sudah bersuami istri terus dia cari lagi itu. Itu juga masuk. Tapi ada juga yang gini, Gimana? yang punya Pecandu kelainan seks itu gimana? kayak gini loh. Dia kayak misal sama jenis ataupun apa, itu kan pecandu, homo penyakit, ya? penyakit Homo. ya kan. Lesbi gitu. Iya, itu penyakit. Penyakit itu. Ya, itu Oke. yang harus disembuhkan, dipulihkan bukan disembuhkan. Itu loh. Kayak gitu ya. Heeh. Nah, dari situ sempat ke rumah sakit. Pas waktu kejang, Ya. rumah sakit besoknya dikasih tahu sama dokter, akhirnya suruh apa CT scan, suruh EEG, pasang alat semua kan di kepala. Hasilnya katanya epilepsi. Saya minum obat itu, Dikasih obat sama dokter. kasih obat. Jadi, hilanglah situlah sedikit demi sedikit kan. Ya. Hilanglah obat-obatan kayak gitu. Saya konsumsi obat itu kalau lagi kepala saya sakit, minum obat itu. Nah, akhirnya udah tuh stop. Obat-obatan semua saya hilangin. Nah, kambuh lagi saya selama 2 tahun itu berhenti. 2 tahun berhenti. Kambuh lagi. Apa penyebabnya? Teman juga. Teman Pengaruh, lagi? Iya. Karena faktor pergaulan. Datang teman waktu itu. Datang. Terus nggak? nyoba, lu mah biasa dulu doyan, masa sekarang nggak doyan? Tapi saya udah enggak, saya bilang gue udah enggak, gue udah nggak mau kayak gitu lagi. Nih, gitu ya. Dia tetap dikasih. Ya udah sama, sehari sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali. Lu mau bikin kayak gitu, cobalah sekali ya. Akhirnya nyoba lagi. Kenapa teman itu suka rela ngasih barang? Karena itu kan mahal juga. Karena apa? Buat temennya kita, temennya dia juga gitu loh. Oh, berarti kalau orang pakai gitu nggak Buat suka partner. sendirian ya? Nggak. Rame-rame gitu. Kadang ada juga yang buat sendiri juga, tapi jarang sih. Pasti buat partner. Karena otomatis kan kalau namanya gunakan barang kayak gitu, dia nggak mau konsumsi sendiri. Kenapa? Karena kan resikonya tahu berat. Nggak mungkin dia tanggung sendiri. Oh, kalau dia ketangkap sendiri ya nggak mau gitu. Dia bakal mau, pasti kan buka mulut. Apalagi diperbal nanti sama pihak aparat kan. Kalau ketangkap apa? Ini pasti ada partner, nggak mungkin. Kalau apa-apa sendiri nggak mungkin lah segala sesuatunya. Dia belum beli, memang dia tahu belinya kemana. Kan belum tahu. Ya. Pak, pasti kan ada partner. Oh ini misalkan dia biasa beli ini nggak ada, tapi ada teman nih. Pasti kan lewat partner. Nggak mungkin dia apa-apa sendiri. Gitu loh. Menurut lo ya, kenapa pecandu itu ditangkap? Harusnya bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, pecandu itu jangan ditangkap. Diapain? Direhab. Direhab ya? Direhab. Termasuk saya juga pernah direhab. Pernah direhab? Iya. Direhab saya pernah sampai 3,5 bulan saya direhab, cuman rehab swasta. Oke. Berarti lo bayar ke situ? Bayar. Orang tua yang masukin? Enggak, sebenarnya orang tua nggak masukin. Jadi orang tua itu nangkap saya di polisi sudah datang ke rumah sudah nangkap saya. Oke. Tangkap saya, kira saya dibawa ke rehab. Karena menurut saya ya efek jerah itu lebih parah di rehab daripada di sel tahanan. Bedanya apa? Beda. Kalau di sel itu bisa menggunakan. Oke. Nah, tapi kalau di rehab sama sekali nggak bisa digunakan. Melakukan hal sedikit pun aja kayak kita menjatuhkan barang itu ada sanksinya buat kita, teguran buat kita, ada pelajarannya buat kita gitu loh, ada hukumannya. Iya. Jadi kalau menurut saya untuk pecandu ini kan pas waktu tahun 2024 24 ke 25 itu kan Desember itu namanya barang di bawah 1 gram itu harus direhab. Kenapa? Bukannya kalau untuk masuk sel itu bukannya mengurangi, memberantas ke narkotika, tapi memperbanyak narkotika. Kok bisa? Ya karena kan di dalam sel itu ada salah satu kayak tempat rehab tapi bisa menggunakan gitu loh. Bisa menggunakan? Artinya ada peredaran? Pasti ada. Karena barang-barang kayak gitu juga dari dalam juga nawar-nawarin. Sekarang gini loh, nggak mungkin orang dari rehab memang dia ada kerjaan di rehab di sel. Kayak kerjaan kayak misalkan pelayan kantin apa, jaga tamping apa.
memang ada gajinya, tapi kan nggak mungkin dong dia bisa ngirim duit ke luar, ke keluarga apa gitu loh. Karena di rehab itu di sel itu banyak peredaran seperti itu. Kalau mau diberantas tuh banyak. Berarti mirip kayak industri dong. Di situ ada banyak sekali pasarnya gitu. Nah, calon-calon klien di situ. Memang Semua. banyak. Karena kan ada kalau untuk narkotika kan ada jenis lapas narkotika. Sekarang benar. gini di sel ya. Sel kan nggak pernah namanya boleh menggunakan handphone. Tapi gimana caranya order? Tapi kan ada bisa konsumsi bayar ke penjaga lapas. Wih, Keamanan apa Pak? Mereka itu pasti kerjasama, nggak mungkin nggak koordinasi gitu loh. lu ngomong begini emang ada datanya? Ada, saya punya saudara punya tetangga pas waktu itu dia masuk sel, Iya. tapi dia megang handphone di dalam sel. Orang sekarang udah bebas. Wih. Bisa begitu kalau di sana. Kalau ada razia dikasih tahu. Oke. Oke, sekarang ini udah terakhir ya. Supaya orang nggak nyentuh barang ini dah, nggak jadi pecandu, nggak jadi bandar. Dan lu apa hasilnya lu jadi bandar? Hasilnya nggak ada sih, Nggak ada. rusak di diri kita sendiri. Ya lu jadi rusak, kejang-kejang keluar ini. Gitu. Jadi nggak ada manfaatnya. Nggak ada. Coba ceramain dulu ke orang-orang nih. Ya, Kasih tahu lah supaya mereka nggak. intinya gini loh, yang sampai kita jangan sampai kita itu mencoba-coba, karena awal dari mencoba itu semua bisa merusak diri kita gitu loh. Ya. Jadi segi apapun, dari hal kecil ya, dari menggunakan obat ataupun rokok lah yang biasa kita setiap hari beli, ya walaupun dia legal ya, resmi. Yang tadinya kita ngerokok, jangan sampai kita mencoba rokok, karena itu bisa membuat diri kita awal tadinya coba-coba jadi pecandu gitu. Oh, ya kayak kamu juga awal-awalnya tadi coba-coba ya. Karena pecandu itu susah untuk dihilangkan, Tapi bisa pulihkan. Nggak bisa disembuhkan, tapi bisa dipulihkan. Jadi suatu saat kapanpun itu bukan kembali reaktif lagi. Wih, kayak kamu tadi udah 2 tahun berhenti, dikasih lagi 3 kali, mau lagi. Tergantung bawaan diri kita juga sih, sama suasana kita, posisi kita bagaimana, kondisi kita bagaimana gitu. Supaya nggak terjangkit lagi, harus ngapain ini orang? Ya kita harus pertama nih awal ya, untuk melangkah-langkahnya hindari lingkungan, faktor-faktor lingkungan yang biasanya kita lingkungan di sekitar ini banyak pengguna, kita hindari. Bila perlu berapa tahun kita hindari, gunakan hal-hal yang positif, kegiatan hal-hal yang positif gitu loh. Jangan sampai kita merasa lelah, adapun putus asa ataupun ya punya hubungan sama pasangan, frustasi yang nyobain minuman jangan sampai sekali menggunakan itu. Oke, sangat menginspirasi. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Oke.